Ekonomi, seperti kehidupan, sering terjebak antara kebutuhan hari ini dan janji masa depan. Di satu sisi berdiri Keynes, dengan suara lirih namun tegas. Bangkitkan keberanianmu. Jangan biarkan rakyat tenggelam dalam pengangguran dan kesunyian meja makan. Biarlah negara menyalakan api kompor, meski harus berutang, karena perut yang lapar tak bisa menunggu keseimbangan jangka panjang. Keynes memandang dunia sebagai panggung yang rapuh. Pasar bisa membeku, investasi enggan bergerak, dan manusia terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Maka ia mengajak negara turun tangan, seperti seorang ayah yang rela meminjam demi menyekolahkan anaknya. Baginya, defisit bukan dosa, melainkan jembatan untuk menyelamatkan masa kini. Ia berangkat dari realitas sosial yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Ekonomi bukanlah mesin yang otomatis mencari keseimbangan, melainkan organisme yang rentan terhadap rasa takut, ekspektasi, dan psikologi massa, animal spirits. Realitas, bagi Keynes, adalah dunia yang seringkali macet, penuh ketidaksempurnaan, dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemikirannya bersifat pragmatis dan empiris. Ia mengakui keterbatasan ilmu ekonomi dalam meramalkan masa depan. Karena itu, ia menekankan pada judgement dan kebijakan aktif negara sebagai koreksi atas ketidakpastian. Pengetahuan tidak bersifat absolut. Yang penting adalah solusi praktis di tengah krisis. Namun ia bersandar pada tanggung jawab kolektif. Negara adalah agen moral yang wajib menolong warganya ketika pasar gagal. Biaya utang, inflasi jangka panjang, dianggap etis bila itu menyelamatkan manusia dari kelaparan atau pengangguran. Orientasinya adalah etika utilitarian, meminimalkan penderitaan sebanyak mungkin dalam jangka pendek. Waktu adalah darurat. Masa kini adalah prioritas, karena penderitaan hari ini nyata, sementara janji masa depan belum tentu datang. Namun di sisi lain, Friedman berdiri dengan wajah keras, namun matanya jernih. Jangan terlena dengan utang dan belanja. Uang yang terlalu deras mengalir, akhirnya meracuni perekonomian dengan inflasi. Ingatlah, kebebasan sejati datang dari pasar yang tertib, dari disiplin menjaga nilai mata uang. Biarkan mekanisme bekerja, biarkan individu memilih jalan mereka. Friedman percaya bahwa manusia akan menemukan keseimbangannya sendiri bila diberi ruang. Baginya, negara sering terlalu congkak, mengira mampu menata semua, padahal kebijakan yang sembrono bisa menciptakan lebih banyak luka daripada obat. Ia mengingatkan, inflasi bukan sekadar angka, melainkan pencuri sunyi yang merampas daya beli rakyat kecil. Itu berakar pada keyakinannya bahwa pasar adalah tatanan yang alamiah. Realitas ekonomi, baginya, cenderung mencari keseimbangan bila tidak diintervensi. Distorsi muncul justru ketika negara mencoba melampaui batasnya. Friedman memandang dunia sebagai sistem yang bisa diprediksi lewat hukum-hukum sederhana. Jumlah uang beredar menentukan inflasi. Ia lebih positifistik. Ia percaya ada hukum-hukum ekonomi yang universal, dapat diuji secara statistik. Kebenaran ada pada model yang sederhana dan elegan. Dengan kata lain, Friedman lebih percaya pada prediktabilitas angka dan rumus ketimbang intuisi kebijakan. Ia menekankan kebebasan individu. Campur tangan negara yang terlalu besar dianggap mengurangi hak memilih warga. Baginya, inflasi adalah bentuk pajak tersembunyi yang tidak demokratis. Orientasi moralnya adalah etika libertarian, menjaga agar kebebasan dan nilai uang tidak dirampas demi kepentingan sesaat. Waktu adalah kesinambungan. Jangan mengorbankan masa depan hanya demi menyelamatkan hari ini. Inflasi hari ini adalah luka yang diwariskan ke generasi berikutnya. Keduanya bukan musuh, melainkan dua cahaya yang menerangi jalan yang sama. Keynes mengingatkan pentingnya tangan hangat negara di musim dingin krisis. Friedman mengingatkan betapa bahaya jika api kompor dibiarkan membakar rumah, karena terlalu banyak kayu yang dilemparkan. Seperti Yin dan Yang, keduanya membisikkan pelajaran. Ekonomi membutuhkan keberanian untuk bertindak, tetapi juga kebijaksanaan untuk menahan diri. Ada saatnya negara harus hadir, ada saatnya ia harus menyingkir. Di tengah pusaran zaman, kita belajar bahwa perdebatan Keynes dan Friedman bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang keseimbangan. Bagaimana menjaga hari ini tanpa mengorbankan esok, bagaimana menata esok tanpa melupakan perut yang lapar hari ini. Keynes dan Friedman tampak berseberangan. Keynes menekankan hari ini, selamatkan rakyat meski dengan utang. Friedman menekankan esok hari, jaga kebebasan agar masa depan tak tercuri inflasi. Namun keduanya bertemu dalam satu titik.
Teori hanya bermakna bila ada integritas. Musuh utama mereka bukanlah satu sama lain, melainkan korupsi dan state capture. Keynesianisme yang dijalankan di negara korup hanya menambah defisit dan menguntungkan kroni. Monetarisme dari Friedman yang dipraktikkan di negara oligarkis hanya melanggengkan kartel dan membunuh persaingan. Relevansi untuk Indonesia. Bagi Indonesia, pelajaran ini jelas. Saat krisis pandemi, kita butuh kines, bansos, stimulus, dan belanja negara. Saat inflasi pangan dan utang menumpuk, kita butuh Friedman, disiplin moneter, menjaga uang beredar, menolak populisme murahan. Namun baik Keynes maupun Friedman hanya akan jadi mitos kosong bila kebijakan disabotase korupsi. Karena yang kita hadapi bukan sekadar dilema teori, melainkan kenyataan politik, oligarki yang mencengkeram negara. Penutup. Keynes memberi kita api, Friedman memberi kita kompas. Dua jalan itu saling melengkapi. Tetapi tanpa melawan korupsi, keduanya akan berakhir sama, menjadi alat kekuasaan untuk memperkaya segelintir. Pada akhirnya, baik Keynesian maupun monetaris harus tunduk pada satu hukum moral, bahwa ekonomi ada untuk manusia, untuk semua, bukan hanya untuk oligarki.